Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan simulasi firewall NAT chain SRC NAT. Tujuan dari percobaan simulasi ini yaitu untuk mengetahui cara kerja NAT chain SRC NAT. Dan yang kedua yaitu mensimulasikan firewall NAT chain SRC NAT di GNS3 dan VirtualBox. Jadi langsung saja ke percobaannya. Di sini kalian bisa membuat projectnya terlebih dahulu. Kita namakan sebagai firewall, atau kalian bisa namakan seperti ini saja, NAT SRC NAT, seperti ini. Kalian enter. Jika sudah, kalian pergi ke VirtualBox-nya, kalian tambahkan saja ini, yaitu ada PC public, PC1 dan PC2. Lalu untuk routernya kita tambahkan, yaitu router ISP, router NAT, dan router routingnya. Di sini tidak perlu ada ubahan atau apapun, ya. Kita ulang saja. Di sini saya delete dulu karena sudah ada datanya. Jadi benar-benar dari awal saya akan tunjukkan gimana caranya. Jika sudah, kita import dulu. Untuk PC yang pertama kita akan namakan sebagai PC publik, ya. PC publik seperti ini. Nah, jika sudah, di finish, lalu agree. Lalu kita import lagi untuk PC-nya. Lalu kita namakan sebagai PC1 seperti ini. Jika sudah, agree. Lalu kita import lagi. Lalu kita namakan sebagai PC2 seperti ini. Lalu selanjutnya kita import routernya. Lalu kita akan namakan yang pertama untuk routernya, jadi kita namakan sebagai RISP seperti ini. Jika sudah, klik finish, lalu agree. Lalu kita import lagi untuk router routingnya. Lalu kita namakan router routing seperti ini. Jika sudah, klik finish, lalu agree. Kita import lagi. Lalu kita namakan sebagai router NAT seperti ini. Lalu kita klik finish, lalu agree. Nah, jika sudah semuanya terimport, ya, mulai dari PC publik, PC1, PC2, router ISP, router routing, dan router NAT, kita beralih ke GNS3-nya. Lalu kalian di menu atas klik edit, lalu ke preference. Lalu kalian ke bagian built-in, ke cloud nodes, kalian tambahkan internet seperti ini. Caranya yaitu dengan klik new, lalu run cloud node, lalu kita akan namakan sebagai internet seperti ini. Lalu klik finish. Jika sudah, kalian klik edit, lalu kalian tambahkan wifi. Nah, gimana caranya? Kalian klik
centang checkbox di bawah sini yang menunjukkan show special internet interface. Kalian klik. Nah, di sini bakal muncul. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik add di sini. Ini bakal tertambah di dalam boxnya ini. Jika sudah, klik OK. Lalu kita beralih ke VirtualBox VMs di bagian sini. Nah, di sini berhubung tadi sudah saya tambahkan ya, jadi ini sudah tidak valid untuk digunakan. Jadi kita delete aja. Kita buat baru untuk import dari VirtualBox-nya langsung. Jadi di sini run this VirtualBox VM on my local computer. Jadi next. Nanti ada di sini ada listnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini kita tambahkan PC-nya terlebih dahulu. PC public dulu. Ini jangan dicentang ya, use as linked base VM karena ini eksperimental, jadi kita tidak tahu ini fitur bakal crash di komputer kalian atau tidak. Jadi di sini saya tidak menggunakannya. Jadi langsung saja finish. Lalu kita import lagi untuk PC 1 dan PC 2-nya. Lalu jangan lupa juga untuk routernya ya. Kita tambahkan dulu router ESP-nya. Finish. Routing. Lalu router yang terakhir. Nah, jika sudah, kita setting-setting dulu untuk PC-nya ya. Mulai dari PC public, kalian klik edit ya. Lalu ke bagian network, adapternya diubah menjadi 2 seperti ini. Untuk source port LAN-nya kita namakan LAN. Name formatnya kalian ubah menjadi ETH seperti ini. Untuk tipe adapternya kita ubah menjadi PCNet Fast 3 seperti ini. Jika sudah, centang juga checkbox ini allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Nah, ini kalian centang. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk PC 1 dan PC 2-nya. Nah, jika sudah disetting semua untuk PC-nya, kita beralih ke bagian routernya, kita setting. Kalian klik edit lagi untuk bagian routernya. Lalu adapternya kita atur menjadi 5 adapter. Untuk first port name-nya biarkan kosong saja. Name format kita ubah menjadi ETH seperti ini. Untuk tipenya sama juga seperti yang di PC, yaitu PCNet Fast 3. Lalu juga dicentang juga allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Lalu jangan lupa juga untuk diubah simbolnya biar tidak membingungkan. Lalu kita cari firewall seperti ini. Kalian klik pada bagian klasik ya. Lalu pilih router firewall yang ini. Nah, jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk router routing dan router NAT-nya.
Nah, jika sudah semuanya ya, sudah tersetting semua, kalian klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, bakal muncul di sini. Atau kalian bisa juga untuk di show semua untuk device-nya. Nah, selanjutnya kita bakal membuat topologinya seperti ini ya. Taruh internet di bagian atas ini. Kalian ubah namanya dulu menjadi internet seperti ini. Lalu selanjutnya kita drag router ISP di sini. Lalu PC public di sini. Lalu internet switch di bawahnya router ISP. Lalu router NAT di sini. Saya rapikan dulu. Lalu router routing di sampingnya router NAT seperti ini. Lalu PC1 di bawahnya router routing 1 dan PC2 di router NAT seperti ini. Jika sudah, kita sambung-sambungkan untuk internet ke router ISP, kita gunakan WiFi ke Ethernet 0. Lalu router ISP ke switch, kita gunakan Ethernet 1 ke Ethernet 0. Lalu switch ke PC public, kita gunakan Ethernet 1 lalu ke LAN. Lalu switch ke router NAT, kita gunakan, maaf, ini kita ke routing dulu ya. Jadi switch ke routing kita gunakan Ether 2 ke Ether 0. Lalu router NAT nya kita gunakan Ethernet 3 ke Ethernet 0. Lalu router routingnya Ether 1 ke LAN PC1. Lalu router NAT Ethernet 1 ke LAN PC2. Jadi seperti ini ya. Jika sudah menjadi topologinya, kita start langsung saja. Kita tunggu sampai semua device-nya menyala ya. Nah, sudah menyala semua ya.
Jadi kita langsung saja ke PC public. Kita buat full screen saja. Kita tutup. Lalu selanjutnya kita buka Winbox. Kita buka Winbox. Lalu kalian klik titik 3 ini. Nah, di sini kalian bakal kesusahan karena di sini identitas router mikrotiknya kalian tidak tahu mana yang router ISP, router NAT-nya, router routingnya. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana caranya masuk ke router ISP atau router yang lain. Nah, sebelum kita login ke Winbox-nya, kalian ke bagian Windows di router ISP-nya. Di sini kalian login secara terminal ya. Jadi loginnya dengan admin, dengan passwordnya blank ya. Jadi langsung kalian enter seperti ini. Nah, bagaimana cara biar kita tahu kalau router ini router ISP? Nah, di sini kalian ubah saja nama routernya, identifikasi routernya. Jadi dengan cara yaitu sys identity set name sama dengan RISP seperti ini. Nah, langsung saja enter. Nah, di sini langsung berubah dari namanya mikrotik menjadi RISP. Nah, kita lakukan hal yang serupa untuk router NAT-nya dan router routingnya. Min password blank, lalu sys identity name set sama dengan, maaf keliru, name set sys identity set name sama dengan r. Nah, seperti ini. Lalu untuk router routingnya, lalu sys identity set name r routing seperti ini. Jika sudah, kalian minimize saja untuk terminalnya. Lalu kita buka lagi Winbox-nya. Kita klik titik 3-nya. Nah, di sini kalian bakal tahu mana router ISP, mana router NAT, dan mana router routingnya. Di sini untuk pertama-tama kita bakal masuk ke router ISP dulu. Jadi connect. Lalu selanjutnya kita bakal tambahkan DHCP client-nya untuk menyambungkan topologi kita ke internet. Jadi kita tambahkan di sini. Untuk interface-nya Ether 1 sesuai dengan yang kita sambungkan di JNS3. Di sini untuk VirtualBox interface Ether 1 itu sama dengan Ether 0. Jadi seperti itu. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Nah, di sini ada masalah. Di sini DHCP client kita tidak bisa terkoneksi. Statusnya bakal tetap seperti ini atau searching karena desain flow-nya dari JNS3-nya. Di sini sudah tersambung tapi di JNS3-nya tidak bisa, maaf, di VirtualBox-nya tidak bisa tersambung. Gimana caranya? Kita ubah ke VirtualBox ya. Di VirtualBox kita pilih router ISP. Di router ISP kita klik settings. Kita klik settings ya. Lalu ke bagian network. Nah, di bagian network ini attach to-nya kalian ubah ke bridge adapter. Nah, nanti di sini bakal berubah namanya menjadi Realtek Wireless LAN atau adapter WiFi kalian. Jika sudah, klik OK.
Nah, di sini bakal muncul notifikasi application error, yang mana router ISP kalian itu bakal terrestart ya, jadi atau mati secara otomatis karena perubahan peraturan tersebut. Nah, di sini statusnya aborted ya, jadi kalian harus start manual. Jadi klik kanan, lalu start, normal start ini. Nah, tunggu sampai jalan lagi. Kita tutup dulu. Kita buka Winbox lagi. Kita tunggu sampai router ISP-nya menyala kembali. Nah, di sini sudah menyala. Kita klik, lalu connect. Lalu ke bagian IP DHCP client lagi ya. Nah, di sini langsung sudah muncul lagi ya, karena sudah tersambung dengan internet ya. Ini IP address lokal saya. Setiap IP address-nya beda ya, karena di sini saya pakai router saya sendiri, jadi IP address-nya yaitu 10.10.101 ya untuk gateway-nya. Langsung lanjut ke masih di router ISP ya. Di bagian IP, lalu addresses, kita tambahkan address ya. Untuk addressnya yang pertama yaitu 172.20.20.1/29 untuk netmasknya. Untuk interface-nya kita atur ke Ether 2. Networknya jangan lupa 172.20.20.0 seperti ini. Klik apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi yang kedua yaitu 172.20.20.9/29. Untuk networknya 172.20.20.8. Untuk interface-nya kita gunakan Ether 2 sama seperti sebelumnya ya. Kita tambahkan lagi 172.20.20.17/29. Untuk networknya 172.20.20.16 dengan interface Ether 2. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita beralih ke router routing ya. Kita buka Winbox lagi ke titik 3, lalu kita ke router routing, lalu connect, lalu langsung ke bagian IP, ke addresses. Kita tambahkan addressesnya yaitu 172.20.20.2 dengan subnet masknya 29 ya. Dengan networknya itu 172.20.20.0 dengan interface-nya Ether 1. Lalu tambahkan lagi untuk IP address PC-nya ya, 192.168.1.1/24. Networknya 192.168.1.0. Untuk interface Ether 2. Apply, klik OK. Jika sudah, kita beralih lagi ke router NAT ya. Klik ke router NAT, lalu connect, lalu ke addresses lagi ya. Kita tambahkan IP-nya yaitu 172.20.10/29 dengan networknya 172.20.20.8 dengan interface Ether 1 ya. Ether 1, klik OK. Kita tambahkan lagi yaitu IP address untuk nanti saja dah. Tambahkan lagi saja yaitu 172.20.20.11/29 untuk
networknya yaitu 172.20.20.8. Masih sama, header 1 ya. Apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan IP address untuk PC-nya ya. 192.168.2.1/24 dengan gateway-nya 192.168.2.0 dengan interface Ether 2. Klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita atur IP address untuk setiap PC-nya ya. Jadi kita ke PC public dulu ya, network connection, ke local area network, ke properties, lalu pilih internet protocol TCP/IP properties. Lalu kita gunakan use the following IP address. Untuk PC public kita gunakan 172.20.20.18 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.248 sesuai dengan tunjuknya ya, /29 ya. Dengan default gateway-nya yaitu 172.20.20.17. Lalu kita atur DNS-nya yaitu menuju ke router ESP-nya yaitu 172.20.20.17. Jika sudah, klik OK, lalu close. Kita beralih ke PC 1. Kita buka network connection, local area network, ke properties, internet protocol, use the following IP address. Untuk PC 1, IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet masknya 24 default ya. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1 dengan DNS 172.20.20.1. Jika sudah, klik OK, lalu close. Lalu kita beralih ke PC 2. PC 2 sama ya. Properties, internet protocol, use the following IP address. Untuk PC 2 yaitu IP-nya 168.2 dengan subnet masknya 24. Default gateway-nya 192.168.2.1 dengan subnet masknya DNS, bukan subnet mask. DNS-nya yaitu 172.20.20.9. Jika sudah, klik OK, close. Lalu kita close. Kita coba ping PC 1. Ping 192.168.1.1. Masih belum terkoneksi. Karena tidak bisa terkoneksi ya. Jadi 1.1. Nah, di sini tidak bisa terkoneksi ya. Jadi kita perlu yang namanya mengubah alamatnya. Karena alamat PC-nya ini sama ya. Jadi kita buka Windows dengan tombol kombinasi Windows plus R, lalu ketikkan dev mgmt.msc seperti ini. Begitu juga untuk PC 2, Windows R dev mgmt.msc. Lalu kalian klik pada network adapters, pilih yang pertama ya, jangan ada yang hashtag 2. Pilih yang pertama, lalu ke advanced network address, lalu kalian ubah value-nya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini saya cek dulu dengan ipconfig/all. Kita cek juga untuk PC 2, ipconfig/all. Nah, di sini alamatnya sama ya, 080027E1453C.
Di sini kita ubah untuk PC 1 yaitu 08 0027 E2 44 3D. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk PC 2 ya. Kita buat address, lalu value-nya kita ubah menjadi 080027 E berapa tadi? Untuk PC 1 tadi berapa? E2 ya. Jadi untuk PC 2 yaitu E3 maaf keliru ini, E3 ya, E3 43 3C. 3C sama ya, jangan. Jadi 3B seperti ini. Dan jika sudah, klik OK. Lalu kita cek alamatnya. Nah, di sini berubah ya. Jadi untuk alamat defaultnya yang 080027E14553C itu bakal digunakan pada PC publiknya. Jadi jika sudah, kita close. Kita coba ping PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.1.2. Masih belum bisa. Jadi untuk nanti saja, kita belum atur routing listnya ya. Jadi kita ke router ISP, ke routes ya, bagian routes. Biar bisa sharing internetnya dari router ISP. Maaf, masih di router ISP ya. Kita atur NAT-nya terlebih dahulu saja. Kita tutup, kita ke firewall, lalu ke bagian NAT. Kita tambahkan untuk chain-nya, kita atur SSC NAT. Untuk action kita ubah ke masquerades. Untuk out interface-nya yaitu kita atur router 1 seperti ini. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Lalu kita ke bagian IP, ke DNS, kita tambahkan ya, allow remote request. Ini dicentang, jangan diubah juga dynamic servernya, biarkan default seperti ini. Jika sudah terkoneksi internet ya. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan table routing yang sebelumnya saya bilang ke bagian routes. Kita tambahkan destination address-nya yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 172.20.20.2, scope-nya 30, targetnya 10 ya. Jadi yang ditambahkan cuma destination address dan gateway. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Nah, jika sudah, bakal muncul seperti ini ya. 172.20.22 reachable ether 2. Jika sudah seperti ini, maka sudah tersambung ya. Kita beralih ke routing, ke routers. Kita tambahkan untuk router routing kita tambahkan addressnya, biarkan default 0 ya.
Lalu gateway-nya kita ubah 172.20.20.1 dengan scope 30, target scope 10. Ini dibiarin ya, 0. Jadi default. Klik apply, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul ya, reachable ether 1. Lalu kita beralih ke router NAT. Ke IP address, ke routes, tambahkan destination address-nya biarkan 0. Untuk gateway-nya kita ubah menjadi 172.20.20.9. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Ini bakal menjadi seperti ini ya. Lalu kita tambahkan NAT standar di router NAT. Jadi ke firewall, ke NAT, kita tambahkan src NAT untuk chainnya, actionnya, maskword. Untuk out interface-nya ether 1. Aduh, keliru. Ether 1 ya. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah semua ya, kita lakukan pengetesan. Jadi coba ping dari command prompt, yaitu dengan ping 8888. Nah, di sini sudah tersambung ya, tersambung internet. Lalu kita coba pada PC 1. Kita ping juga, ping 8888. Nah, di sini sudah tersambung juga. Kita coba PC 2. Di PC 2 kita ping 8888. Di sini sudah tersambung juga ya. Lalu selanjutnya kita buka router ISP ya. Router ISP kita ke bagian firewall. Di bagian firewall, lalu ke bagian connection ini. Lalu kita ping Google ya, DNS Google ya, dengan cara ping 888 minty. Minty ini dash t ini fungsinya yaitu biar pingnya tidak unlimited ya, jadi nggak cuma 4 saja ini untuk pengetesan. Jadi kita enter. Lalu untuk PC 1 juga ya, ping 8888 minty. Lalu untuk PC 2 juga ping 8888-t. Kita tutup, lalu kita amati ICMP pada PC 1, PC 2, dan PC publiknya. Di sini kita bisa lihat source address-nya. Untuk PC 1 ya, PC 1 kita bisa lihat IP address-nya, source address-nya menuju destination address DNS Google. Lalu juga ada dari PC 2 ya, PC 2 atau PC public. Di sini kita bisa lihat destination address-nya juga DNS Google. Nah, jika sudah, kita stop dulu dengan Ctrl C. Lalu kita Ctrl C juga PC 1, Ctrl C juga PC 2. Nah, selanjutnya kita ke router NAT ya, ke bagian router NAT. Lalu disable netnya, net yang kita tambahkan tadi kita disable aja. Lalu selanjutnya kita tambahkan rule baru, yaitu chain src NAT. Untuk protokolnya ICMP dengan out interface ether 1.
Lalu ke bagian actionnya itu src-nat ini ya, paling bawah sendiri. Untuk to address-nya kita isi dengan 172.20.20.11. Jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Kita tambahkan lagi rule-nya untuk NAT rule. Untuk chain-nya masih sama, src-nat, tapi dengan protokol yang berbeda. Di sini kita gunakan ICMP dengan tanda seru. Kita centang ya untuk protokolnya. Dengan out interface-nya sama, Ether 1. Dengan action masih sama juga, src-nat. Untuk address-nya yaitu 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP ya. Nah, jika sudah, klik apply, lalu OK. Nah, di sini protokolnya kalian bisa lihat centang tanda seru 1 ya, ICMP. Nah, jika sudah, kita ke PC2, lalu kita amati traffic yang muncul di router NAT ini. Ke PC2, lalu kita coba ping 8888 minti. Ya, di sini muncul ya, dengan IP address-nya dari PC2, dengan destination address DNS Google, dengan protokol ICMP. Kita Ctrl C, lalu kita coba ping ke mikrotik.com. Coba ping mikrotik.com seperti ini. Nah, muncul ya, muncul dengan destination source address-nya dari PC2 ke destination address-nya mikrotik.com dengan protokol ICMP. Di sini ICMP ya, jadi di tes kali ini kita bakal coba dengan protokol HTTP atau HTTPS, yaitu dengan cara kita buka browser, lalu kita buka mikrotik.com ya, dengan cara HTTPS /mikrotik.com seperti ini. Lalu kita cari source address 443 ya. Nah, di sini port 443 ini yang menunjukkan kalau ini adalah HTTPS. Lalu juga ada port 80 yang menunjukkan port HTTP. Jadi HTTP atau HTTPS sama aja. HTTP menggunakan port 80, lalu untuk HTTPS menggunakan port 443. Di sini muncul ya, banyak sekali. Apa bedanya dengan HTTP? Tidak bisa ya, karena mikrotik sudah beralih ke HTTPS, yang mana port yang lebih aman untuk browsing ya, karena HTTP itu bisa tracking usernya, jadi tidak aman ya. Begitulah cara mengetahui cara kerja dari NAT chain src-nat dan mensimulasikan firewall NAT chain src-nat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.